Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Hadirin jamaah kajian sebelum berbuka, jamaah Masjid Al-Mubarak yang berbahagia, patut kiranya pada sore ini, pada petang ini kita bersyukur pada Allah karena pada sampai kesempatan ini, sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat yang luar biasa, nikmat yang patut selalu kita syukuri, nikmat kesehatan. Ya, alhamdulillah kita sehat semuanya sehingga kita bisa hadir di majlis ini. Kita juga disempatkan oleh Allah sehingga kita biasa hadir di tempat ini juga. Dan terutama kita diberi nikmat oleh Allah pada tahun ini kita masih bisa mendapati bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Marilah wujud syukur ini selalu kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang akan memberatkan timbangan amal kita nanti di hari akhir. Salawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita harapkan syafaatnya besok di hari akhir. Para hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena ini ketepatan ya masih banyak batuknya ini mas. Jadi mohon maaf kalau nanti ada selingan banyak batuknya karena masih dalam keadaan seperti ini. Tapi alhamdulillah Allah disempatkan bisa hadir di tempat yang mulia ini. Para hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima. Hari kelima di bulan Ramadan ini. Jadi kita sudah berpuasa sebanyak 4 hari. Ya, mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat ya, seperti yang di awal tadi. Karena Ramadan ini kan kita nantikan sebelumnya. Kita harapkan kedatangannya. Jadi kalau kita sudah bisa hadir, kita bisa bertemu dengan Ramadan, ya mari kita isi Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, ya, dengan kebaikan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan. Ya jangan sampai sebelum datangnya Ramadan kita selalu berharap minta umur panjang, ya dikasih umur panjang agar bisa bertemu Ramadan. Tapi ketika bertemu Ramadan ternyata di bulan Ramadan banyak yang disia-siakan waktunya. Itu jangan sampai.
Untuk itu berarti kita harus meningkatkan ya, amal perbuatan kita. Kalau di lain bulan Ramadan ya mungkin kita hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, maka memasuki bulan Ramadan selain kita isi dengan hal-hal perkara yang wajib, sepatutnya kita juga isi dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Ini hadis yang ke as-sabi'. Hadis yang ke-7 ya. As-sabi', hadis yang ke-7, masih di dalam bab al-yakin wa tawakkul ya. Masih dalam bab yakin dan tawakal. As-sabi', adapun hadis yang ke-7, an Abi Umarah al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Umarah al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, Nabi Muhammad pernah bersabda, ya fulan, wahai fulan, ini pesannya Nabi Muhammad ya. Kalau fulan ini berarti ditujukan kepada orang yang tidak diketahui namanya. Ya fulan, berarti orang tersebut belum diketahui namanya, sehingga disebut dengan fulan. Itu kalau sudah dewasa, ya fulan. Tapi kalau masih muda, biasanya beda dengan ya gulam ya, itu sama-sama tidak diketahui namanya. Kalau yang ini Nabi berkatanya, ya fulan, idza awaita, jika kamu mendatangi ila firoshika, ke tempat tidurmu ya, berarti jika kamu akan tidur, firosh itu artinya kasur ya, tempat tidur. Berarti maksudnya jika kamu akan tidur, fakul, maka katakanlah ya, atau maka berdoalah. Ya, ini doa sebelum kita tidur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Doanya bagaimana? Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wajjahtu wajhi ilaika, wa fawwadtu amri ilaika, walja'tu dhuhri ilaika, raubatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ya, ini doanya. Agak panjang ya, beda dengan doa yang dihafalkan oleh anak-anak kita. Nah, ini doanya berbeda dengan doa itu. Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku pasrahkan hidupku kepada Engkau. Jadi doanya seperti itu. Jadi dalam doanya pemuda itu diperintahkan oleh Nabi untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah.
Kenapa kok sampai harus menyerahkan hidupnya kepada Allah? Karena kita semua tidak tahu ya. Setelah kita tidur, kita itu bisa bangun lagi apa tidak, kita semua tidak ada yang tahu. Meskipun sebelumnya sehat bukar ya, sehat walafiat, tapi setelah kita ditidurkan oleh Allah, kita setelahnya tidak tahu apakah kita akan bangun lagi, bertemu keluarga kita lagi, ataukah ketika bangun-bangun ketemu dengan malaikat penanya kubur, kita tidak tahu. Maka doanya Nabi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, aku pasrahkan hidupku, jiwaku kepada Engkau. Ya, jadi sepatutnya kita itu pasrahkan semuanya kepada Allah. Termasuk itu ketika sedang tidur ya. Ketika mata kita terbuka juga sama. Semua urusan kita, semua kehidupan kita, kita pasrahkan kepada Allah. Ketika tidur, kita juga pasrahkan semuanya kepada Allah. Karena semua yang mengatur adalah Allah. Entah kita bangun, itu semua juga aturan dari Allah. Kita tidur, itu juga aturan dari Allah. Kita tidur terus bangun lagi juga aturan dari Allah. Kita tidur dan tidak bisa bangun lagi, itu semua juga aturan dari Allah. Semua qada qadarnya Allah. Aslam tuh dari kata aslama. Makanya Islam itu artinya pasrah. Jadi kalau kita Islam berarti pasrah kepada Allah. Makanya di dalam sholat ada doanya kita kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku adalah termasuk orang yang pasrah. Ya, minimal itu kita tiap hari pasrah kepada Allah sebanyak 5 kali itu. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah, bukan karena yang lain. Ya. Biasanya kan ada orang itu dia menjadi pede, menjadi berani karena punya hal-hal atau punya bekal ya. Mungkin ada yang punya cincin ya, sehingga dia jadi berani ya, punya akik jadi berani, atau punya ikat pinggang kemudian dia jadi berani. Atau mungkin karena punya backingan punya backingan karena sehingga dia jadi berani ya. Punya orang atas ya, sehingga jadi berani. Tapi itu semuanya berbeda. Kalau kita punya backingan Allah, Allah itu akan selalu ada buat kita. Kapanpun dan dimanapun, Allah akan selalu bersama kita. Kalau backingan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau backingan kita ya hanya mungkin seorang lurah, camat, bupati,
Nah, itu enggak akan selamanya bisa membantu kita. Kita punya bagian ke orang yang kaya, teman yang kaya raya, itu enggak selamanya akan bisa membantu kita. Kadang orang yang aslinya dekat sekali dengan kita, tapi karena suatu hal sehingga bisa menjadi sangat jauh sekali. Dan sewaktu-waktu manusia itu juga akan mati. Tapi kalau bagian kita itu Allah, maka Allah itu akan kekal selamanya. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepada engkau. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Nah, ini maksudnya tadi ya. Jadi semuanya urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ja'tu dhuhri ilaika, dan aku tempatkan dadaku ilaika kepada engkau. Raubatan, karena mengharapkan pahala, warohbatan, dan takut akan siksa, ilaika, juga kepada engkau. La malja'a, tidak ada tempat sembunyi, wala manja'a, dan tidak ada tempat keselamatan, minka, dari engkau, illa ilaika, kecuali kepada engkau. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Allah, semua urusannya, semua kebutuhannya, semua urusannya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amantu, aku beriman, bi kitabika, dengan kitab engkau, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Berarti beriman kepada 4 kitab, mulai Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Wa nabiyyika, dan nabi engkau, alladzi arsalta, yang engkau telah kirim. Ya, ini doanya ya, agak panjang. Kalau pengen hafal ya dicatat, terus ditempel di tembok kamarnya ya, biar cepat hafal. Jadi sebelum tidur bisa dibaca biar hafal. Karena doanya beda dengan yang sebelumnya mungkin kita hafal ya. Ini agak panjang. Jadi sebelum tidur berdoa. Bukan tambah main HP terus ya. Kita mungkin itu juga sudah kehidupan kita sekarang ya. Karena HP itu kan nggak bisa lepas dari kita semuanya itu. Tapi yang dicontohkan Nabi, di antara etika kita, adab kita sebelum tidur adalah berdoa seperti yang diajarkan Nabi tadi. Yang mana di dalam doa itu semua urusannya itu dipasrahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya, dirinya, keluarganya, hartanya, semuanya dipasrahkan. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in mitta, jika engkau mati ya, min lailatika ya, jika pada malam itu kok kamu itu mati, meninggal ya, tadi ya tidur, kemudian dia membaca doa yang diajar Nabi tadi, kemudian meninggal, mitta, maka engkau akan mati alal fitrati, dalam keadaan suci ya, dalam keadaan Islam. Ini hadisnya Nabi ya. Barang siapa membaca doa tadi, maka ketika dia tidur tapi tidak bisa bangun lagi,
maka dia akan mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam maksudnya. Wa in asbahta, dan jika kamu bisa masih menghadapi pagi, ya masih bisa bangun berarti ya, masih bisa menjumpai pagi, masih ditakdirkan oleh Allah bangun lagi, asobta, maka engkau akan memperoleh khairan, suatu kebaikan. Jadi itu faedahnya. Jika meninggal, maka akan meninggal dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan Islam. Tapi ketika masih bisa bangun lagi, diberi nikmat bisa bangun lagi, maka dia akan mendapati banyak kebaikan. Mutafakun alaih. Jadi hadis ini itu mutafakun alaih, disepakati oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lain ya, masih sambungan dari tadi ya, fi shahihaini, di dalam kitab dua sahih ya, berarti Bukhari Muslim, Anil Barra'i, tapi di sini yang meriwayatkan itu sahabat Barra. Kalau tadi kan sahabat Abi Umarah, kalau ini sahabat Barra. Qala, beliau berkata, qala li, qala berkata kepadaku, li kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Barra ini pernah dikasih perkataan oleh Nabi Muhammad yang bunyinya seperti ini: idza ataita madju'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati. Idza ataita, jika kamu akan mendatangi madju'aka, tempat tidurmu, fatawadda, maka wudulah, wudu'aka, seperti wudumu, lis-sholati, untuk sholat ya. Ini tambahnya lagi ya, di antara kebaikan ya, etika sebelum tidur itu, usahakan sebelum tidur wudu dulu. Udah wudu ya, wudu lengkap seperti mau sholat itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kita sholat kan wudunya disunahkan sampai mengulang 3 kali ya. Membasuh muka sunahkan 3 kali, membasuh tangan disunahkan 3 kali, sampai juga membasuh kaki itu sunahkan 3 kali. Tapi untuk yang wudhu seperti ini, yang bukan untuk sholat, sekali-sekali saja sudah bagus ya. Berarti membasuh muka ya sekali, membasuh tangan juga sekali ya. Kenapa? Agar berbeda untuk wudhu, untuk sholat, dan untuk yang lain. Nah, ini kan untuk niatnya kan mau tidur ya, maka dibedakan wudhunya ya. Kalau sudah wudhu ya, kemudian di tempat tidurnya summat toji'ah, kemudian berbaring ala syikika, di atas lambungmu, al-aimani, yang kanan ya. Berarti tidurnya itu miring ke kanan. Setelah wudhu tadi ya, kemudian membaca doa tadi,
wa qul wa dzakara, dan ucapkan dan berzikir nahwahu, doa yang diajarkan Nabi tadi ya. Jadi adabnya itu wudu, kemudian posisinya miring ke kanan, kemudian membaca doa tadi, Allahumma inni aslamtu ilaika tadi ya, wajjahtu wajhi ilaika, dan seterusnya tadi. Summa qala, kemudian Nabi berkata, waj'alhunna akhira ma taqulu, dan jadikanlah doa tadi itu terakhir perkataanmu. Yaitu usahakan setelah berdoa tadi itu enggak membahas yang lain ya. Kalau bisa tidur ya berarti alhamdulillah, kalau enggak langsung bisa tidur berarti ya zikir yang lain, bukan tambah membahas hal-hal yang lain. Terus mamanya, saya wudhu Pak, tapi ketika ternyata setelah di tempat tidur saya buang angin, ya tidak apa-apa. Berarti sudah dapat tadi keutamanya wudhu tadi, meskipun ketika belum tidur keluar angin, ya itu tidak apa-apa. Atau yang sudah berkeluarga, saya punya keluarga Pak, saya punya istri, punya suami, kalau tidur kan ya tetap bersentuhan, kan wudhunya batal, ya tidak apa-apa, karena sudah mendapatkan tadi kebaikan dari wudhu tadi. Ya itu ya, diantara adab atau etika yang diajarkan Nabi kepada kita ketika kita mau tidur, ya ada doanya, yang mana di dalam doa itu kita pasrahkan urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita tidur, kita tidak tahu kita bisa melihat pagi lagi apa tidak, kita tidak tahu ya. Bahkan ya, orang yang sakit di rumah sakit itu ya, itu biasanya kan dibius, itu kita juga gak tahu setelah dibius itu akan bangun lagi juga gak tahu. Ada pasien makanya mau operasi dibius, ya, itu juga tidak tahu setelah dibius akan bangun lagi, juga tidak ada yang tahu. Pokoknya semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi ini di bulan Ramadan ini ya, kita harus tingkatkan tadi amal kita, ya, kedekatan kita ya, mendekat kepada Allah. Pokoknya harus berbeda tadi, harus berbeda antara bulan Ramadan dan bulan yang lain, karena Allah saja membedakan. Allah saja membedakan, kok kita kok biasa-biasa saja, berarti kan kita yang tidak pas. Di dalam Ramadan kita ibadah sunnah itu nilainya sama dengan ibadah fardu, itu sunnah, apalagi yang fardu. Maka kita harus melakukan berbeda. Ya, jadi amal itu ada yang dilipat gandakan, ya satu kebaikan ada yang dapat 10, itu kan ada. Man jaa bil hasanati falahu asyrun min amsalihha.
Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10. Ada juga kebaikan itu yang dilipatkan menjadi 700 ya. Tidak sedekah itu ya. Barang siapa yang bersedekah ya, berinfak di jalan Allah ya, 1 butir ya, itu bisa menjadi 7 itu. Kemudian dari masing-masing 7 itu menjadi 100, berarti 700 ya. Umpama bersedekah 1 kilo ya, berarti menjadi 700 kilo. Tapi kalau di bulan Ramadan ya, ini lipat gandakannya hanya Allah yang tahu. Karena ibadah puasa itu yang tahu hanya Allah dan masing-masing individu tersebut. Nggak ada yang tahu. Ya, kita sama-sama di sini puasa semuanya ya, tapi sebelumnya tidak ada yang tahu. Ketika di rumah, ketika di kamar, ketika dalam perjalanan, yang dilakukan teman dekat kita pun tidak ada yang tahu. Tapi yang tahu hanya Allah dan kita. Makanya puasa itu, pahala puasa itu yang melipat gandakan itu urusannya Allah. Kalau kita sholat jamaah ya, itu kan berbeda 27 derajat dengan sholat sendiri ya, itu kan jelas. Tapi puasa tidak seperti itu. Puasa itu yang menilai Allah, yang memberi pahala, yang melipatkan pahalanya juga Allah. Tapi kita juga harus itu, selama Ramadan ini juga harus hati-hati. Kalau di bulan Ramadan semua amal dilipat gandakan ya, semua kebaikan dilipat gandakan. Sebaliknya kalau kita berbuat kemungkaran itu juga dilipat gandakan ya. Nilainya juga berbeda ya. Makanya kita juga harus hati-hati. Kalau di Ramadan kan tadi sunnah dilipat gandakan jadi fardu. Tapi kalau kita melakukan keburukan itu kejelekannya ya, atau balasannya juga berlipat-lipat, sama seperti tadi dilipatkannya kebaikan, keburukan di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Ya, itu untuk hari ini ya, untuk petang ini, semoga bermanfaat ya. Mari kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Itu semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf ya. Banyak bacanya dari tadi ya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.